Shalom Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, kita bersyukur kita merayakan Natal pada tahun ini dengan kondisi yang sangat khusus. Tema Natal kita tahun ini adalah mengapa harus palungan. Palungan melambangkan sebuah kesederhanaan, dan biarlah tahun ini kita merayakan kehadiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang mau datang melawat kita dengan kesederhanaan. Dan Tuhan yang mulia mau datang ke tempat yang hina, Tuhan yang begitu agung mau menyelamatkan kita manusia yang hina karena kasih Tuhan yang besar. Biarlah tahun ini kita sungguh-sungguh merayakan dengan penuh sukacita dan menikmati suasana seperti ini di tengah pandemi ini, dan kita tetap berkarya bagi Tuhan. Selamat Hari Natal Bapak Ibu Guru dan anak sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang boleh mempertemukan kita walaupun hanya secara virtual pada kesempatan hari ini. Secara khusus kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Natal SMA SMK Sekolah Kristen Immanuel Pontianak. Mari semua kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, dan kita akan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau ngambil sikap saat teduh kita, saat teduh dimulai. Ibadah ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita semua mau menyampaikan sembah dan puji kita kepada Tuhan. Dan kita mau nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah sembah dan puji Dia yang raja. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Hai mari berhibur, hai mari berhibur dan bersukaria, semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Bernyanyilah kamu, hai semua, bernyanyilah untuk Tuhan. Kita naikkan pujian ini untuk Tuhan sekali lagi.
Nyanyilah kamu, tentara malaikat, turunlah bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang ajaib. Yang maha mulia lahirlah di bumi. Sama besar dengan kita pun, datanglah Dia mengampuni dosa kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yang maha mulia lahirlah di bumi, sama benar dengan kita pun. Datanglah Ia mengampuni dosa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang ajaib. Untuk membuka ibadah kita di dalam doa dengan penuh kasih, Evangelis Johnny Wang dipersilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Sampai kepada penghujung tahun ini, kami boleh memasuki momen Natal. Kiranya di tengah segala keterbatasan yang kami hadapi, Tuhan terus memberikan kekuatan, penghiburan dan pengharapan bagi setiap kami. Biarlah melalui momen kelahiran Tuhan Yesus, kami juga disadarkan Tuhan Yesus sebagai Allah hadir dalam segala keterbatasan, mau menanggung segala beban kesusahan, menanggung segala dosa kami, hanya karena cinta kasih-Mu Tuhan. Biarlah di momen ini kami disadarkan kembali, Tuhan juga pernah mengalami keterbatasan, sama seperti kami manusia yang terbatas. Dan biarlah ketika kami merayakan kelahiran Tuhan Yesus, kami sungguh merayakannya di dalam hati kami. Hati kami boleh terus berharap kepada Tuhan sebagai penopang, sebagai sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Kami memohon belas kasihan daripada Tuhan. Kiranya bagi setiap kami juga yang sulit untuk bersuka cita, di momen ini juga Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera itu bagi setiap kami, agar juga kami bisa merasakan momen Natal ini dalam kondisi yang terbatas. Kami memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami Tuhan.
Kami berdoa di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masih bersukacita bersama-sama pada hari ini, karena Yesus lahir untuk kita semua. Dan tentunya kita terus memuji Tuhan, kita terus memuliakan nama Tuhan. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun ke dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus yang adalah Raja kita. Mari bersama kita naikkan pujian, kita sorga bergema. Dengan sukacita kita naikkan pujian ini untuk Tuhan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, bermaklumkanlah segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus Sang Terang. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di bawah naungan sayap. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita masih bersukacita bersama-sama hari ini, biar Raja kita lahir ke dalam dunia ini. Raja damai yang besar, surga hidup yang benar. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sorga bergema, lahir Rajamu. Kita sorga bergema, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Puji Tuhan, sorak-sorai hanya bagi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel.
so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Born is the King.
Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya bagi setiap kita pada hari ini. Tentu kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dengan tema, mengapa harus palungan? Apakah Bu Ani bisa menjawab mengapa harus palungan? Ya, tentunya nanti kita akan menjawab. Kita akan mendapatkan sebuah jawaban yang sangat-sangat menyentuh hati kita. Puji Tuhan. Dan tentunya akan mengubah pandangan kita. Kenapa harus di Palungan? Kenapa tidak di tempat yang Betul lain? sekali. Ya. Dari firman Tuhan ini nanti kita akan menemukan jawaban dari pertanyaan itu. Mari kita semua mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan seperti Palungan. Biarlah hati kita seperti palungan yang mau menerima kehadiran Tuhan, bahkan meskipun dipandang hina, tetapi Tuhan mau memakai. Haleluya, puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini untuk Tuhan seperti palungan. Layakkanlah hati setiap kami untuk menyambutmu Tuhan Yesus. Sama-sama kita naikkan pujian ini seperti palungan. Layakkanlah hati kami. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan. Seperti palungan,
hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kembali kita naikkan pujian ini sekali lagi untuk Tuhan. Mau katakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mau kita siap mendengarkan dan memasukkan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama-sama kita katakan bersama paduan suara. Bersama paduan suara, surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Oh, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Oh, lahir di hatiku, lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hati, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Haleluya, puji Tuhan, indahnya Natal di hatiku. Bagi hamba yang menyampaikan firman Tuhan, dipersilakan. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, merupakan sebuah anugerah dan berkat Tuhan jikalau pada tahun ini, walaupun dengan penuh pembatasan dan keterbatasan yang ada, kita masih bisa merayakan Natal bersama-sama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami untuk dapat mengerti dengan baik, dan Roh Kudus memimpin kami untuk dapat mengerti dengan benar, dan kami dapat melaksanakannya dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, tema kita tahun ini adalah mengapa harus palungan. Sebuah tema yang sangat relevan bagi kita hari ini, di mana kita penuh dengan keterbatasan dan pembatasan yang ada karena berbagai kesulitan yang ada di tahun ini. Tetapi kiranya itu tidak mengurangi makna dan sukacita Natal yang selalu kita dapatkan waktu kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan membaca dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.
Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, kalau saya bertanya kepada setiap kita, di manakah Anda hendak merayakan Natal tahun ini? Maka pertanyaan ini seringkali sulit kita jawab untuk masa hari ini. Kalau di tahun-tahun yang lalu banyak orang merayakan Natal dengan dia berwisata ke luar negeri, ke kota lain, atau pulang kampung dan lain sebagainya. Tapi mungkin tahun ini sangat sulit bagi kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan kalanya tahun-tahun sebelum kita merayakan Natal di gereja penuh dengan kemeriahan, penuh dengan segala pernak-pernik, penuh dengan tarian, penuh dengan drama, dan penuh dengan paduan suara yang begitu menggemakan lagu Natal. Tapi mungkin tahun ini kita sulit untuk menemukan hal-hal tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita melihat kondisi seperti hari-hari ini, maka kita melihat bagaimana waktu Natal pertama itu juga menunjukkan kepada setiap kita bagaimana segala keterbatasan yang ada. Waktu Yesus lahir ke dalam dunia juga penuh dengan segala keterbatasan yang tidak pernah diduga oleh orang tuanya, Yusuf dan Maria. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Kaisar Agustus memerintahkan bahwa seluruh orang di dunia harus didaftarkan, disensus pada waktu itu, maka berarti setiap orang harus pulang kampung. Dan ini adalah sesuatu yang sulit bagi sebagian orang, sulit bagi Maria, sulit bagi Yusuf. Kenapa saya katakan sulit? Karena dikatakan Maria sedang hamil tua. Secara perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem itu kira-kira sekitar 136 km, yang berarti jaraknya hampir dari Pontianak sampai ke Singkawang. Satu perjalanan yang cukup jauh, satu perjalanan yang tidak gampang, satu perjalanan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Karena sekali lagi, Maria waktu itu hamil tua. Untuk melakukan perjalanan, anggaplah mereka naik onta, itu juga sangat kesusahan. Tentu tidak ada alat transportasi seperti hari ini, bukan? Belum lagi jalan yang begitu sulit, padang pasir, bebatuan, dan lain sebagainya. Belum lagi panas, belum lagi dingin, dan segala macam tantangan yang lain. Inilah yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria pada waktu itu. Dan disitulah kita melihat bahwa mereka sungguh mengalami keterbatasan yang luar biasa. Belum lagi di situ kita melihat bahwa mereka belum menikah secara resmi. Alkitab hanya mengatakan mereka bertunangan. Dan mungkin ini juga akan menjadi pembicaraan orang. Mengapa sebelum menikah sudah hamil? Tapi disinilah kita melihat bagaimana Tuhan bisa memakai segala keterbatasan
untuk membawa sebuah perubahan, untuk membawa sebuah sukacita, dan membawa sebuah berkat yang luar biasa bagi dunia pada masa itu dan juga sampai kepada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa harus palungan? Sebuah tema yang sangat-sangat relevan bagi kita hari ini, waktu kita merayakan Natal. Dan saya melihat ada 3 hal mengapa harus palungan. Karena saya melihat bahwa palungan itu membuktikan ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, karena palungan membuktikan kedaulatan Allah dalam sejarah. Saudara, kalau kita berpikir sejenak, mengapa di usia kehamilan yang tua baru Kaisar Agustus memutuskan untuk melakukan sensus penduduk? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab bukan. Dan waktu mereka berkesusahan di usia kehamilan Maria yang sudah tua itu, maka disitulah dibutuhkan sebuah penyerahan yang total kepada Tuhan. Disitulah menunjukkan bahwa kedaulatan Allah di dalam sejarah manusia yang sangat luar biasa. Kita melihat Yusuf dan Maria waktu itu ada di kota Nazaret, kota cukup besar. Dan dia harus pulang kampung ke Bethlehem di kota yang lebih kecil. Sebuah perjalanan yang mungkin tidak terlalu disukai oleh banyak orang. Tapi itulah kedaulatan Allah yang bekerja di dalam sejarah. Kita juga terus bertanya, mengapa Yesus harus lahir di palungan? Di situ kita juga harus berani berkata bahwa kedaulatan Allah bekerja di dalamnya. Saudara, Alkitab mengatakan di bagian lain bahwa mereka mencari-cari penginapan dan tidak ada tempat bagi mereka. Penginapan pada waktu itu hanya ada 2, yaitu sebuah ruang yang bisa dipakai untuk istirahat, untuk tidur, dan juga ada sebuah kandang yang memang diperuntukkan bagi binatang-binatang yang mereka pakai untuk perjalanan mereka. Tapi dikatakan semua penginapan penuh. Dan sampai kepada satu penginapan, pemilik penginapan berkata, kami tidak bisa membantu Anda. Kami hanya ada kandang yang bisa Anda pakai di situ. Saudara, kalau kita berpikir mengapa raja di atas segala raja harus lahir di palungan, maka disitulah kedaulatan Allah, otoritas Allah yang bekerja di dalamnya. Kita juga diperlihatkan bahwa Yesus Kristus Juru Selamat dunia lahir dari seorang perawan Maria. Dan ini juga merupakan adalah kedaulatan Allah yang bekerja di dalam sejarah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kita menikmati Natal pada tahun ini, bila kita juga mengakui bahwa otoritas Allah itu bekerja di dalam hidup kita. Dunia kita sedang mengalami berbagai pergumulan dan kesulitan dan tantangan. Tapi biarlah kita boleh yakin bahwa di dalam apapun yang terjadi dalam alam semesta ini, ada kedaulatan Allah, ada otoritas Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Dan kita tidak boleh meragukan hal-hal tersebut. Dan Tuhan tetap bekerja di dalam sejarah sampai kepada hari ini dan hari-hari di depan. Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap berotoritas di dalamnya. Dan biarlah kita boleh menjalani hidup kita dengan penuh keyakinan, dengan penuh kemenangan, dan dengan penuh penyerahan yang total kepada Tuhan. Dan biarlah ini juga membawa kita menikmati anugerah
di dalam Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kemudian hal yang kedua, mengapa harus palungan? Karena palungan membuktikan kesederhanaan dalam kehidupan. Saudara, palungan menggambarkan kesederhanaan, kepapahan. Palungan juga menggambarkan kemiskinan, kehinaan. Palungan juga menggambarkan cara kerja Allah di luar pikiran dari manusia. Saudara, palungan itu sebenarnya adalah tempat makan hewan. Itu dibuat dari kayu dan makanan hewan dituangkan di situ. Lalu kita pasti bisa menggambarkan bagi saudara yang pernah pergi ke peternakan yang ada. Kita melihat bahwa tempat makanan ternak itu yang milik palungan seperti itu. Itu sudah pasti bau, sudah pasti kotor, sudah pasti berlalat, sudah pasti menjijikkan. Tapi mengapa Yesus harus lahir di situ? Maka disinilah menggambarkan, membuktikan bahwa kesederhanaan dalam kehidupan itu yang penting untuk dipertunjukkan, dipertontonkan kepada manusia pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita menjalani hidup kita, mengapa Yesus lahir di palungan? Setidaknya ini memberikan sebuah keyakinan bahwa Yesus lahir memang dia ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Dia ingin bagaimana mengerti pergumulan manusia. Dia juga ingin mengerti kesulitan yang dialami oleh manusia. Dan bila ini juga menjadikan setiap kita untuk kita boleh sungguh-sungguh menikmati anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mengapa harus palungan? Karena disitulah Yesus menunjukkan kesederhanaan. Maka dia pasti akan menolong, dia pasti akan memimpin, dia pasti akan memelihara orang-orang yang mengalami kesulitan pada hari ini. Secara mungkin hari ini kita bisa merayakan Natal masih lumayan baik. Kita bisa merayakan Natal di rumah kita masih bisa mendengarkan lagu-lagu Natal, dan kita bisa merayakan Natal secara virtual. Semua itu adalah tetap di dalam kehendak Tuhan. Tapi kalau kita lihat di luar sana, ada mereka yang begitu sulit. Mungkin karena kemiskinan. Mungkin mereka orang-orang yang papa di dalam hidup mereka. Mungkin mereka yang sungguh-sungguh mengalami keterbatasan yang membuat mereka tidak bisa menikmati Natal. Tapi justru waktu Yesus lahir di palungan, disitulah berita Natal disampaikan kepada mereka bahwa Yesus datang untuk menjadi juru selamat bagi mereka. Yesus datang untuk memberikan kekuatan dan pertolongan bagi mereka. Hari-hari ini kita masuk kepada kesulitan yang amat berat. Kita sudah mengalami keterbatasan karena pandemi yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, 10 bulan. Banyak orang mengalami kesulitan. Ada orang kehilangan pekerjaan. Ada orang kehilangan pendapatan. Ada orang yang tidak bisa bekerja lagi. Ada banyak orang mengeluh. Ada banyak orang khawatir. Ada banyak orang gelisah. Ada banyak orang takut. Dan mungkin saudara-saudara juga ada yang mengalami seperti yang saya katakan. Tapi biarlah lewat firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita. Yesus lahir di palungan.
menunjukkan sebuah kesederhanaan. Dan dia mau merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia mau menolong kepada orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam hidup mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh menikmati Natal di dalam anugerah dan kekuatan dari Tuhan yang menyertai setiap kita. Hal yang ketiga, mengapa harus palungan? Karena palungan membuktikan demonstrasi kasih Allah bagi manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal adalah membuktikan kasih Allah bagi seluruh dunia. Natal adalah Allah menjelma, berinkarnasi menjadi manusia. Natal adalah Yesus Kristus mengetuk pintu hatimu untuk datang kepada Tuhan. Seperti pada waktu Natal pertama, berita Natal disampaikan bukan kepada kaisar, bukan kepada raja di istana, bukan kepada pembesar-pembesar yang ada. Tapi berita Natal yang pertama disampaikan kepada orang-orang yang sangat-sangat sederhana. Mereka orang-orang Majus dan juga para gembala. Justru mereka lah yang pertama kali mendengar berita Natal. Dan hati mereka penuh dengan sukacita. Hati mereka diperbaharui. Dan bagaimana mereka memiliki semangat hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena mereka melihat, menikmati kasih Allah di dalam hidup mereka. Dan Tuhan sungguh menyertai dan memimpin setiap mereka. Waktu orang-orang Majus, mereka berjalan sangat-sangat jauh untuk menemukan kasih Allah, yaitu bayi Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Dan dikatakan mereka pulang dengan penuh sukacita. Mereka penuh dengan berkat. Waktu para gembala mendengar berita kelahiran Juru Selamat, hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Hati mereka dipenuhi dengan kegirangan. Dan kiranya makna Natal ini juga membawa dan mendemonstrasi di dalam hati kita masing-masing. Bahwa kasih Allah itu diberikan bagi Anda dan saya. Kasih Allah dipertunjukkan kepada setiap Anda untuk Anda nikmati bersama-sama. Saudara, kalau kita merenungkan dengan sejenak, mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia? Dari surga yang mulia, datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa dan kehinaan. Dia adalah raja di atas segala raja. Kenapa datang menjadi seorang hamba? Dia dari yang tak terbatas datang menjadi terbatas. Jawabannya adalah karena dia ingin menunjukkan kasihnya kepada manusia yang ada. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal yang kita rayakan, sekali lagi ada banyak keterbatasan dan pembatasan yang ada. Semua orang mengalami hal tersebut. Tapi biarlah berita Natal pada hari ini memberikan sebuah keyakinan bagi setiap kita. Palungan menunjukkan kedaulatan Allah dalam sejarah yang mengatur seluruh alam semesta. Dan kita tidak boleh takut dan tidak boleh khawatir dalam hidup kita. Mengapa harus palungan? Disitulah menunjukkan kesederhanaan di dalam hidup kita. Dan saya mengajak kepada setiap kita, marilah tahun ini kita juga merayakan Natal dengan kesederhanaan. Karena kondisi yang ada. Mungkin ada orang-orang yang membutuhkan berita Natal, membutuhkan berkat Natal. Mereka yang kekurangan, biarlah itu menjadi orang-orang
yang bisa kita doakan, kita bisa bantu mereka, dan kita memberi kepada mereka di dalam anugerah Tuhan. Bila kita merayakan Natal dalam kesederhanaan, karena Natal yang pertama adalah kesederhanaan yang ditunjukkan. Mengapa harus palungan? Karena itu menunjukkan demonstrasi kasih Allah bagi manusia, bahwa Allah datang ke dalam dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maukah kita menerima kasih Allah itu dalam hidup kita? Kalau engkau belum menerima kasih Allah, ini adalah saat yang indah untuk engkau boleh menikmati kasih Allah. Kalau engkau sudah menikmati kasih Allah, maukah engkau pergi dan mengabarkan itu kepada orang-orang yang belum menikmati kasih Allah di dalam hidup mereka? Dan biarlah palungan yang menjadi tempat kelahiran dari Tuhan Yesus boleh sungguh-sungguh memberikan makna bagi Natal kita pada tahun ini untuk Anda dan saya, supaya kita boleh sungguh-sungguh dipimpin, disertai, dikuatkan oleh Tuhan dalam kita merayakan Natal. Dan bila kita boleh menikmati Natal, kita boleh memaknai Natal, dan kita merayakan Natal dengan penuh sukacita dan juga hati yang berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, memberkati saudara semua dalam masa-masa kita merayakan Natal dan hari-hari di depan kita. Amin. Tuhan memberkati. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bila firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, dan kami mohon kiranya Kristus yang menjadi sentral dari Natal itu memberikan penerangan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dengan baik dan benar. Kami boleh mengakui kedaulatan Allah dalam sejarah, dan kami boleh melihat kesederhanaan dari palungan, dan kami juga dimampukan untuk menerima demonstrasi kasih Allah, dan sekaligus kami dapat membagikan kasih Allah melalui hidup kami bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati setiap kita pada hari ini. Ya, betul sekali. Saya mau tanya, bagaimana Pak Sabto? Apakah sudah menemukan jawaban atas pertanyaan tadi? Mengapa dipalungan? Dan saya yakin percaya Bu Ani, jawaban pasti sudah ditemukan melalui firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan jawaban itu saya yakin percaya rekan-rekan sudah simpan dalam hati dan boleh diterapkan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan dengan kita menaikkan pujian Natal kasih terindah. Naikkan pujian ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kita bersukacita bersama-sama. Bersama-sama kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Datang adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap umat manusia. Datang adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel.
bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia. Naikkan pujian ini. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia. Datang untuk menebus umatnya, kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Oh, Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap umat manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Amin. Tuhan beserta kita, Immanuel. Oh, Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap umat manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Haleluya, puji Tuhan. Natal kasih terindah. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah Natal pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, puji-pujian, dan kiranya semua itu memuliakan nama Tuhan. Dan bila semangat Natal pada tahun ini juga menolong kami terus hidup di dalam Tuhan. Dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, baik Bapak Ibu Guru dan setiap kami ya Tuhan, Engkau menyertai. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dan anak sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.